Assalamualaikum semuanya. Hari ini aku naik Gojek. Mau ke acara sharing time, Ustadz Hanan Ataki. Buat yang gak bisa hadir, yuk nonton di channelku. Jangan lupa subscribe ya guys. Setelah tuker tiket, aku dapat gelang. Temanya gak bisa Yura. Aku capek sama semua ini. Masya Allah tabarakallah. Hari ini hostnya ada Kak Paul Verhoeven. Waalaikumsalam. Masya Allah. Lanjutkan lagi ya. Tadi udah bagi-bagi dia yang paling sering datang ke sharing time 10 kali. 10 kali. Paling muda berapa tahun? Berapa tahun? 2 tahun. Oke, di bawah 2 tahun ada? 6. Suaminya ikut? Enggak. Oke, terima kasih partisipasinya ya Umi ya. Oke, di bawah 2 bulan ada? Nggak ada ya? Pengantin baru Pak. Berapa bulan? Atau berapa hari? Nggak ada? Di bawah 2 bulan berarti 2 bulan ya yang paling baru pernikahannya ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa ulah kasih kata dia untuk ke yoga ya. Kita doakan ya. Biar langgeng ya, sehidup semati, amin. Sehidup sesurga maksudnya ya. Ini buat Yoga. Jadi keluarga yang sakinah, moga warahmatullahi insyaallah surga satu Jakarta bilang amin. Amin. Terima kasih Yoga. Terima kasih. Silakan kembali. Makasih ya. Jazakallah khair. Terima kasih. Oke, kita akan bertemu. Jangan sabar nih aku juga ya. Apa lo nggak sabar? Nggak sabar nih. Boleh minta tolong dirapatkan kembali ya. Tempat duduknya biar agak rapat tapi tetap nyaman karena insya Allah saya kami akan berjalan selama 2 jam. Jadi boleh dirapatkan lingkungannya juga ini untuk memberikan space kepada teman-teman lain yang mungkin baru datang atau baru aja yang banyak. Minta tolong ya. Aku juga pokoknya rezeki berlimpah buat semuanya. Boleh dirapatkan kembali. Apa kabar Bunda Ustaz Ataki sehat? Sehat kamunya pun sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat teman-teman semuanya. Kita kajian setelah kita. Ada kajian ya. Oke kita mulai ya kemudian. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah dengan semuanya. Ini judul tentang apa sih sebetulnya? Yang kita pengen bahas pada sore hari ini adalah tentang kondisi seseorang yang sedang mengalami lelah mental. Dalam Islam, lelah mental ini diistilahkan dengan at-ta'bun nafsi. At-ta'bun nafsi. Ta'ab itu artinya capek, lelah. Nafsi itu artinya jiwa, mental, perasaan, pikiran, emosi, dan segala macam. Sehingga pembahasan tentang lelah mental ini bukan pembahasan baru dalam Islam. Pembahasan substantif tentang masalah kesehatan mental itu udah jadi concernnya Islam sejak zaman dulu. Salah satu di antara topik mental health Islam adalah tentang kondisi ketika seseorang mengalami ta'bun nafsi, lelah mental. Apa itu lelah mental? Lelah mental itu secara definisi artinya kondisi seseorang ketika secara emosional dia terlalu terkuras gitu. Oleh beban hidup, oleh ujian-ujian, oleh musibah-musibah, oleh luka-luka, oleh kesedihan, kekecewaan, kemarahan yang bertumpuk-tumpuk dan bertubi-tubi. Secara emosional dia terguncang dalam waktu yang lama sehingga pada akhirnya dia mengalami
fase yang paling rentan, yaitu fase al-gham wal-ham. Kalau dalam bahasa Al-Quran disebut al-ham wal-gham. Dalam bahasa ulama disebut at-ta'ab nafsi, lelah mental. Ketika dia over mengangkat beban-beban hidup yang mungkin karena faktor dia terlalu people pleasure, dia kayak pengen menyenangkan semua orang, dia nggak pengen diabaikan oleh sosialnya, circle-nya, dia pengen membahagiakan keluarganya. Dia sih baik, tapi tanpa sadar ternyata dia terlalu membebani dirinya sampai mengalami ta'ab nafsi, lelah mental yang luar biasa. Sehingga hasilnya ketika seseorang mengalami lelah mental, dia jadi kayak lebih sensitif, mudah tersinggung, atau dalam konteks perasaan jadi mati rasa, atau jadi nggak punya semangat ngapa-ngapain. Kalau ditanya kamu cita-citanya pengen jadi apa, nggak pengen jadi apa-apa. Kamu hari ini ngapa-ngapain? Kamu wish listnya apa? Nggak ada wish list apa-apa. Kamu kayaknya pengen jalan-jalan kemana, nggak mau kemana-mana. Jadi benar-benar kayak kehilangan semangat hidup, kayak kehilangan arah, kayak nggak mau jadi apapun, bahkan cenderung pengen hilang aja, atau nauzubillah pengen bunuh diri. Dia ngerasa dirinya udah jadi beban buat banyak orang. Nah, ini adalah kondisi-kondisi ketika seseorang mengalami lelah mental, sensitif, gampang marah, gampang tersinggung, gampang jengkel, tantrum. Itu reaksi saja, sebetulnya dia sedang mengalami lelah mental. Disuruh beribadah juga kayak ya dia juga nggak ngerti ibadah itu buat apa, ngaji itu buat apa, sholat itu buat apa. Dia selama ini ngerasa bahwa semua itu cuma kayak rutinitas saja, cuma sebuah kewajiban aja, sehingga ketika hilang motivasinya, dia nggak bergairah lagi melakukan apapun, termasuk ibadah kepada Allah SWT. Nah, kondisi ini kata para ulama sesuatu yang agak bahaya dalam kejiwaan seseorang, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan banyak sekali ayat-ayat dan nasihat-nasihat dalam Al-Quran. Nabi juga memberikan nasihat dalam hadis. Para ulama memberikan nasihat dalam quotes-nya mereka. Gimana caranya ketika seseorang mengalami lelah mental, mereka bisa cepat recovery. Sama kayak tadi cedera otot, ya nggak bisa dipaksain. Ada teman saya yang over exercise ya di tempat gym. Saya nggak tahu gimana ceritanya karena saya nggak nge-gym, belum mungkin suatu saat. Dia tuh saking semangatnya nge-gym sampai akhirnya cedera otot. Itu awal-awal dia cedera otot itu ngangkat sendok aja nggak bisa. Jadi dia lagi nge-gym sore-sorenya, malamnya saya ajak makan ya. Pas ngajak makan dia bilang, kamu nggak bisa ngangkat sendok nih. Kenapa sampai nggak bisa ngangkat sendok? Karena cedera otot. Jadi beban ringan sesendok aja dia nggak bisa angkat. Kan normalnya orang jangan angkat sendok ya, angkat meja juga bisa kali ya, piring apa segala macam normal nih. Tapi kalau lagi ngalamin cedera otot, ngangkat sendok juga nggak bisa. Begitu juga orang ketika ngalamin cedera mental atau lelah mental, ngangkat beban hidup yang kecil aja dia ngeluh. Masalah sepele aja dia tantrum. Masalah sepele aja dia nggak mampu untuk mengatasinya. Sebetulnya bukan dia orangnya gampang nyerah, bukan dia orangnya kayak lemah motivasi, bukan. Dia tuh lagi ngalamin kelelahan yang luar biasa. Orang kalau lagi lelah banget dikasih beban sedikit pun nggak mampu mengatasinya. Jadi kalau misalnya kalian mengalami kayak atau kan menemukan keluarga kalian atau teman kalian yang lagi kayak ngeluh masalah sepele, jangan dihakimi, jangan bilang gitu aja ngeluh, gitu aja curhat, gitu aja komplain, gitu aja nggak sanggup masalah sepele. Sebetulnya dia mampu, cuman waktu itu dia lagi sangat-sangat lelah, sangat-sangat lemah, sehingga dia nggak mampu untuk mengangkat beban yang sepele itu. Jadi jangan lihat masalah yang dia curhatin, tapi lihat backgroundnya. Dia sampai ke fase itu kenapa? Mungkin selama berbulan-bulan dia punya beban hidup yang berat. Mungkin selama udah lebih dari 1 tahun dia punya masalah yang banyak. Sehingga sekarang hanya oleh masalah sepele dia jadi ke-trigger untuk marah, tersinggung. Akhirnya kita di-block, akhirnya dia unfollow, akhirnya dia left group, akhirnya dia cut off kita, akhirnya kita ngediamin kita. Itu tuh bukan karena masalah itu, triggernya cuma masalah sepele, tapi masalah yang sebenarnya ada di masa lalunya.
Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sore ini kita pengen belajar dari Al-Quran, dari hadis, dari Islam, gimana cara merecovery kondisi ketika kita sedang lelah mental. Kondisi ketika emosi kita sedang terkuras, kayak udah habis emosinya untuk marah, udah habis emosinya untuk kecewa, sehingga sekarang nggak punya rasa apa-apa lagi. Udah habis emosinya untuk berdamai, udah habis emosinya kesabarannya untuk mengalah, sekarang mau egois aja. Udah habis emosinya untuk sabar dengan ujian, sekarang jadi nggak mau berdoa lagi. Udah habis emosinya untuk misalnya berharap, sekarang jadi nggak berharap apa-apa lagi. Semua ini adalah kondisi yang sangat rentan bagi seorang ketika mengalami lelah mental. Baik, di dalam Al-Quran, coba teman-teman buka mushaf surat Al-Baqarah ayat 214. Allah menceritakan tentang kondisi ketika seseorang berpotensi mengalami lelah mental. Surat Al-Baqarah ayat 214. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga, padahal belum datang kepada kalian ujian ataupun musibah yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan ba'sa, dharra, dan zulzilu, sampai Nabi dan orang-orang beriman yang bersamanya mengatakan, kapan datangnya pertolongan Allah? Bukankah sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat? Sadaqallahul adzim. Ini adalah nasihat pertama bagi kita ketika kita mengalami ciri-ciri lelah mental, pengen menyendiri, mudah tantrum, sensitif, gak lagi punya semangat hidup, seperti yang saya ceritakan tadi. Maka Allah mengatakan biasanya manusia itu akan diuji dengan 3 jenis ujian menurut Al-Baqarah 214. Di sini ada 3 jenis ujian. Ujian yang pertama adalah ba'sa, ujian fisik. Dulu para sahabat ujian fisiknya adalah disiksa karena keislaman mereka. Kayak Bilal misalnya, ketika Bilal masuk Islam, dia disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, tuannya Bilal, dengan cara ditindih pakai batu panas, dicambuk, kemudian dipukulin, kemudian disayat-sayat pakai pedang, ditombak, asalkan gak mati aja, pokoknya disiksa secara fisik habis-habisan, baru hari-hari berminggu-minggu. Saking beratnya ujian Bilal, sampai orang-orang yang menonton itu mengatakan, kalau aku ada di posisi Bilal, dari kapan-kapan udah mati kayaknya. Tapi Bilal ini bertahan banget, Bilal ini kuat banget gitu, dengan kalimat ahadun ahadnya, Allah satu-satunya, dia masih bertahan. Itu namanya ba'sa dalam konteks sahabat. Kalau dalam konteks kita mungkin ujian fisiknya tuh kayak sakit atau capek secara fisik karena kerjaan, karena tugas-tugas, karena kegiatan, aktivitas segala macam. Jadinya kita ngalamin rasa capek fisik yang luar biasa, atau diuji dengan sakit yang mungkin lama sembuhnya. Ada yang udah sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun sakitnya nggak sembuh-sembuh. Itu namanya ba'sa. Yang kedua, ujiannya adalah dharra di ayat 214. Apa itu dharra? Dharra itu ujian harta. Bisa karena kita belum punya pekerjaan,
bisa aja kita karena memang lagi rugi, lagi bangkrut, lagi ditipu temen, lagi nggak dapat pekerjaan apa-apa, atau di pekerjaan tapi banyak masalah sehingga kita bingung mau resign tapi kita butuh, nggak resign tapi kita di situ juga banyak masalah gitu, nggak kuat lagi kerja di situ. Itu namanya dorok. Kalau dalam konteks kita tuh kayak antara masalah finansial atau masalah karir, itu namanya dorok. Ada orang kadang diujinya itu beruntun atau sekaligus, baksa juga, dorok juga. Kayak orang yang sakit tapi nggak punya biaya untuk berobat, pakai BPJS tapi BPJS-nya nunggak, sehingga dia harus bayar tebusan BPJS dulu baru bisa menggunakan kartu BPJS. Sementara jangankan untuk membayar tunggakan BPJS, untuk makan sehari-hari aja susah. Banyak kan orang kayak gitu. Dan saya pernah menangani banyak pasien yang kita ambil dari kampung-kampung itu, yang mereka itu nggak berobat padahal sakitnya kanker, tumor, parah-parah. Kenapa nggak ke rumah sakit? Nggak ada biaya. Loh kan udah ada asuransi BPJS. Iya, enggak, udah lebih dari 1 tahun dan nggak punya biaya untuk membayar tunggakan itu. Jadi kayak udah fisiknya diuji dengan ujian yang berat plus harta, dia nggak punya uang untuk berobat. Ini namanya bertubi-tubi diuji oleh Allah. Udah baksa, dorok, ujian harta. Sama kayak kita misalnya ujian hartanya, misalnya harta kita hilang karena ditipu orang, diambil orang, segala macam. Dan yang ketiga, zulzilu, zilzal atau zulzilu kalau di ayat 214. Apa itu zulzilu? Zulzilu itu ujian perasaan. Kira-kira dari 3 ujian ini menurut kalian yang paling berat gimana? Fisik, harta, atau perasaan? Kalau buat cewek-cewek sih kayaknya yang paling berat itu perasaan. Kalau yang sebelah sini yang mana yang paling berat? Karena biasanya kalau di sini, kalau dia umroh atau haji, doanya apa? Full. Karena bagi laki-laki harta itu adalah sebuah tanggung jawab, kehormatan, kewajiban, bukan materi, bukan. Kan ada ungkapan dari ustaz-ustaz yang segmentasi dakwahnya itu ibu-ibu kan. Kalimatnya apa? Harta suami, harta istri, harta istri. Saya nggak tahu ini dalil dari mana. Tapi populer banget ini dalil. Entah kata siapa, bukan qala Allah, bukan qala Rasul. Pokoknya harta suami, harta istri. Jadi suami nggak punya apa-apa. Nah artinya setiap kita punya titik lemahnya masing-masing. Walaupun rata-rata orang titik lemahnya perasaan kan. Kalau diuji dengan fisik dia kadang masih sabar, diuji harta dia masih nahan. Tapi begitu diuji dengan perasaan, marah, kecewa, sakit hati, cemburu, iri, dengki termasuk, atau ngerasa rendah diri, atau ngerasa terluka, segala macam trauma. Kalau udah diuji dengan perasaan, itu titik lemahnya dia banget. Dia boleh aja diambil hartanya sebanyak apapun, dia boleh aja diberikan penyakit apapun, tapi kalau dia dikasih ujian zulzilu, perasaan dia langsung drop. Tapi kadang hidup itu memberikan kita ujian tiga-tiganya sekaligus atau beruntun. Yang diuji dengan fisik, yang diuji dengan harta, yang diuji juga dengan perasaan, dan itu beruntun loh. Orang-orang yang beriman yang bersamanya bertanya, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Allah menjawab, sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat. Apa maksud dari kalimat terakhir ini? Ala inna nasrallahi qarib. Apa maksudnya pertolongan Allah itu dekat? Apakah ini sekedar PHP? Apakah ini sekedar harkos? Apakah ini sekedar ngeprank? Apakah ini sekedar basa-basi, janji yang gak akan terpenuhi? Bukan. Ketika Allah bilang sesungguhnya pertolongan Allah itu sudah dekat, Allah lagi ngajarin kepada kita tentang pola ujian dalam hidup manusia. Orang yang berputus asa dalam ujian, salah satu penyebabnya karena dia nggak ngerti pola ujian. Dia selalu bilang, aduh aku nggak kuat lagi, sampai kapan aku harus kayak gini, apa maunya Allah?
Kenapa selalu saya? Ini udah berat banget. Kenapa bertubi-tubi? Kenapa beruntun? Kenapa nggak habis-habis ujian? Kapan datangnya jalan keluar? Kapan datangnya keajaiban? Akhirnya dia nyerah. Karena dia nggak memahami pola dari ujian. Menurut dia, makin hari ujiannya makin berat, makin hari makin berat, makin hari makin berat, sehingga dia ngerasa ini udah nggak bisa lagi. Kayaknya nggak mungkin lagi aku bisa survive dalam kondisi kayak gini. Ini orang yang nggak paham pola ujian. Tahu nggak pola ujian itu kayak gimana? Pola ujian itu nggak kayak grafik naik dan turun. Sehingga kadang-kadang orang ketika misalnya belum turun-turun, malah makin lama makin naik, grafiknya tuh makin berat, dia ngerasa, aduh kayaknya aku nggak sanggup lagi deh. Kayaknya ini nggak mungkin bisa survive lagi deh. Kayaknya ini nggak mungkin bisa sembuh deh. Kayaknya ini nggak mungkin bisa recovery deh. Kenapa? Makin lama kok makin naik. Kapan turunnya sih? Dia pikir grafiknya itu setelah naik, nanti turun pelan-pelan baru selesai. Nggak gitu grafik ujian, teman-teman. Grafik ujian itu, pola ujian itu ekstrim. Naik, di puncak itulah ada keajaiban. Jadi jangan tunggu melandai, agak turun dikit pelan-pelan, nanti baru ada pertolongan Allah, keajaiban, jalan keluar. Seolah-olah keajaiban itu adanya di bawah. Nggak di bawah, di atas. Sehingga semakin kita naik, semakin kita dekat dengan pertolongan Allah. Semakin kita naik, semakin dekat dengan keajaiban. Semakin kita naik, semakin dekat dengan jalan keluar. Sampai ketika kita makin naik tinggi dan udah nggak kuat lagi, nggak tahan lagi, kata Allah, itu berarti kamu udah dekat banget sama pertolongan Allah. Karena dia polanya itu, ujian itu makin lama makin berat, makin berat, makin berat, dan pertolongan Allah itu ada di puncak rasa berat itu. Sama kayak perempuan yang melahirkan. Sebelum dia mendengar suara bayinya yang lahir sebagai sebuah berita gembira, maka dia akan mengalami ujian yang semakin hari semakin berat. Wahnan ala wahnin, kata Allah. Rasa keluh kesah yang bertambah-tambah. Pertama, hamil. Awal-awal perempuan hamil itu mulai agak mual, muntah. Itu ujian. Begitu juga Nabi Musa. Nabi Musa itu kan diuji dari awal, dari sejak beliau lahir, beliau remaja, lalu beliau balik dari Madian, berdakwah kepada Fir'aun, ditantang, difitnah, diancam, mau dipenjara, disakiti segala macam. Puncaknya apa? Puncaknya ketika Nabi Musa dengan pengikutnya Bani Israel terjebak di lembah, kanan kirinya dinding, kanan kirinya tebing, di depannya laut, di belakangnya musuh, Fir'aun dan tentaranya. Jadi rasanya kayak gak mungkin lagi selamat kali ini. Kemarin kita mungkin masih bisa selamat, kita kemarin masih punya celah untuk lari, sekarang udah gak bisa. Kanan kiri kita tebing yang tinggi, gak mungkin kita daki. Di depan kita laut, gak mungkin kita seberang. Di belakang kita musuh. Sehingga orang-orang Bani Israel mengatakan, inna lamudrakun, kita pasti ketangkep, kita pasti celaka. Mereka udah yakin banget kalau mereka itu akan binasa waktu itu. Apa jawaban Nabi Musa? Kalla, gak mungkin. Inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku yang akan memberikan petunjuk jalan keluar. Kenapa Nabi Musa begitu yakin sampai mengatakan gak mungkin? Karena itulah ciri-ciri pola pertolongan Allah, udah mentok. Orang beriman paham betul ini. Sehingga ketika dia udah mentok banget, dia malah makin pede gitu. Bukan makin mentok, makin pesimis. Mereka makin mentok, makin gak ketahan, makin optimis. Karena mereka tahu membaca pola pertolongan Allah. Kayak sekarang misalnya kondisi Palestina. Kondisi Palestina kayak nggak kebayang ya bagaimana Palestina akan merdeka dengan kondisi kayak gini. Gimana Al-Aqsa akan dibebaskan dengan kondisi kayak gini. Rasanya tuh makin hari tuh makin berat kondisi Palestina. Rasanya kaum muslimin makin hari itu makin tertindas di mana-mana. Gimana kaum muslimin akan bangkit lagi dan menjadi juru adil di seluruh bumi? Justru kondisi yang makin berat itu tanda-tanda sudah dekat dengan pertolongan Allah. Itu kalau kita pakai pola pertolongan Allah 214 Al-Baqarah. Orang mukmin membaca itu, teman-teman. Nanti kalian jadikan nama plat nomor mobil kalian boleh B214 pola PP, berarti pola pertolongan PPA, pola pertolongan Allah. Atau kalian jadikan stiker 214. Apa itu 214? Biar selalu ingat pola pertolongan Allah itu justru di detik-detik nggak mungkin, saat itulah Allah tunjukkan keajaiban. Kok gitu caranya Ustaz? Itu kehendak Allah.
Dan Allah pengen nunjukin, ketika kita nggak bisa berharap kepada siapapun, saat itulah Allah berkuasa sepenuhnya untuk nunjukin kebesarannya kepada kita, tanpa melibatkan siapa-siapa. Kita nggak bisa minta tolong lagi ke keluarga, ke teman, ke siapapun. Kayak udah putus asa sendiri gitu, udah hopeless banget. Dalam kondisi kayak gitulah Allah tunjukkan, sekarang aku yang akan membantu kamu setelah semuanya pergi meninggalkan kamu. Itulah pola pertolongan Allah. Nanti jadikan 2:14 ini sebagai motivasi kita ketika kita mulai agak lelah banget, udah capek banget dengan ba'sa, dharra, zulzilu. Gak apa-apa kalian capek, tapi jangan nyerah dulu. Gak apa-apa kita udah capek banget, kita udah kayak gak mungkin lagi, tapi jangan nyerah dulu. Dan ini bukan retorika, ini pengalaman hidup. Saya pernah ngerasain itu berkali-kali. Ketika udah kayak gak mungkin lagi, ternyata disitulah kita akan detik-detik menerima kemungkinan yang sangat ajaib. Jadi jangan berkecil hati teman-teman. Kalau masalah kalian rasanya nggak ada jalan keluar, jangan berkecil hati. Kalau beban hidup kalian makin hari makin nambah, jangan berkecil hati. Kalau tuntutan-tuntutan yang diberikan kepada kalian itu makin berat, jangan berkecil hati. Kalau ujian kalian makin lama makin berat, jangan berkecil hati. Kalau masalah kalian makin lama makin mentok, jangan berkecil hati. Kenapa? Karena itu berarti kalian sudah mendekati pertolongan Allah yang ajaib. Ala inna nasrullahi qarib. Ini nasihat pertama tentang bagaimana caranya kita menghadapi fase-fase yang lemah ketika kita ngalamin terkurasnya emosional kita atau lelah mental kita. Yang kedua, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, nasihat untuk orang yang sedang mengalami lelah mental. Kalau dalam teori mental health itu disebut dengan mindfulness. Menerapkan mindfulness. Apa itu mindfulness? Membangun kembali kesadaran kita secara utuh. Biasanya dalam teori mental health modern kita disarankan untuk melakukan meditasi, karena itu metode untuk membangun kembali mindfulness seseorang. Tapi kita sebagai orang Islam, kita punya meditasi yang lebih dalam daripada itu. Apa? Sholat. Jadi cara kita membangun mindfulness adalah sholat. Kenapa kok sholat? Karena sholat adalah sebuah exercise, sebuah metode, sebuah riyadhah, sebuah pekerjaan, aktivitas yang melatih kesadaran kita secara utuh, yang disebut dengan khusyuk. Itulah kenapa kalau kita sholat, kita tuh dimakruhkan untuk menutup mata yang lama. Kalau cuma berkedip gitu doang untuk menghadirkan kembali khusyuk, gak apa-apa kan. Kita kalau lagi sholat tuh suka ngawur kemana-mana ya. Atau bahkan kalau lagi sholat tiba-tiba muncul banyak ide kan. Tadi tuh nggak ada ide, tiba-tiba pas sudah sholat muncul ide tuh. Allahu Akbar. Jadi kalau udah sholat itu kayak banyak banget idenya. Nah, untuk mengembalikan awareness kita, kesadaran kita, biasanya kita kadang-kadang gitu kan, itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak boleh. Kalau tutup mata terus, Islam itu memakruhkan ibadah dalam keadaan menutup mata terlalu lama. Kenapa? Karena itu cenderung ketidaksadaran. Islam itu ibadahnya sadar. Kita sadar kalau kita lagi sholat gitu. Walaupun seringnya kita lupa kan. Ini rakaat keberapa ya? Kayaknya 4 deh. Malah baru rakaat pertama. Tapi ngerasanya udah rakaat keempat. Nah disitulah kita lagi dilatih mindfulness, dilatih kesadaran, dilatih kita aware gitu, dilatih kita tuh ngeh, kita tuh lagi sholat. Belum lagi nanti dengan setiap bacaannya, harusnya kita ngeh banget tuh. Kita baca doa iftitah, bahkan niat sekalipun. Kenapa dianjurkan, walaupun ini bukan syarat, dianjurkan niat itu dibaca, diucapkan. Usolli fardhu zuhri. Kenapa dianjurkan? Biar kita ngeh, karena banyak orang yang Allahu Akbar. Ini sholat apa ya? Suka gitu kan? Karena kita belum sehebat sahabat. Kalau sahabat itu kan memang hatinya khusyuk kan. Kalau kita dianjurkan oleh para ulama mazhab untuk melafalkan niat supaya kita ngeh kalau kita ini sholat apa, zuhur kah, asar kah, maghrib kah. Jadi jangan sampai kita, kan niat itu emang amalan hati. Niat itu kan memang di dalam hati.
tapi dibantu dengan cara dilafalkan. Kita nggak melafalkan, gini aja. Pas sudah takbir baru sholat apa ya? Berarti kita belum berniat, karena nggak ngeh kita lagi sholat apa. Harusnya begitu takbir, kita tuh ngeh ini sholat apa sih? Terus sholat ini sendiri atau berjamaah nggak sih? Berapa rakaat sholat ini? Mau dikosor atau nggak dikosor? Menghadap kemana? Kan itu semuanya dilafalkan dalam bentuk ucapan niat. Jadi ucapan niat itu bukan syarat sah sholat, tetapi membantu niat yang menjadi salah satu di antara rukun sholat itu sendiri. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah SWT, sholat adalah cara melatih mindfulness. Kita sadar lagi ngapain, dan kita menghayati apa yang kita lakukan, kita menikmati apa yang kita lakukan, dan itu dilatih di sholat. Kalau kita di dalam sholat sudah mulai bisa menikmati prosesnya, dalam hidup nanti kita akan Allah bantu untuk menikmati prosesnya. Jadi kayak apa yang kita lakukan, kita mindful. Dalam rumah tangga kita mindful, dalam pekerjaan kita mindful, dalam bahkan hobi apalagi kita mindful. Jadi kita ngelakuin sesuatu itu bukan kayak robot yang cuma diprogram untuk ngerjain itu, tapi kita mindful, kita tuh ada rasa gitu di dalam hal itu, sehingga bergairah. Itu tuh dilatih dengan sholat. Nanti kalian bisa cek firman Allah di dalam surat Al-Ma'arij, surat 70 ayat 19 sampai 23. Allah berfirman, Innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan dalam keadaan labil. Dia mengalami mood swing yang ekstrim. Halu'a, mood swing. Bisa bipolar, bisa yang lain-lainnya. Pokoknya dia mood swingnya tuh ekstrim. Idza massahu syarr jazua, wa idza massahu khair manuha. Kadang dia kayak ngeluh aja, kayaknya nggak ada semangat hidup aja, kayaknya tuh masalah aja, kayak nangis aja, atau kadang ketawa terus, lupa diri saking senangnya, sampai mungkin saking senangnya itu sampai jadi orang yang sombong atau apa, lupa diri banget lah. Ini namanya mood swing, dari yang terlalu ekstrim ke kiri sampai ekstrim ke kanan. Siapa yang bisa mengontrol kelabilan ini? Dia haluas, nggak stabil, dia itu labil banget. Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Alladzina hum ala sholatihim daimun, orang yang sholatnya panjang, orang yang sholatnya terus menerus, istiqomah, konsisten. Maka sholat ternyata salah satu latihan untuk mindful dalam hidup. Kita sadar, kita menikmati apa yang kita lakukan. Dilatihnya dengan apa? Dilatihnya dengan gerakan, dilatihnya dengan bacaan, dilatihnya dengan sebuah penghayatan dan penghambaan. Sehingga kalau misalnya kita bisa menjadikan hidup kita itu kayak sholat, semua yang kita alamin itu adalah tasbih, semua yang kita alamin itu adalah zikir, semua yang kita alamin itu adalah ibadah lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kan itu kan hakikatnya, itu dibuka langsung dengan kalimat itu. Inna sholati wa nusuki. Nusuk itu apa? Sembelihan. Sesungguhnya sholatku, sembelihanku. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku lillah. Bisa nggak kalimat ini dijadikan sebagai mindfulnya kehidupan kita? Saya sakit lillah, saya sembuh lillah, saya lapar lillah, saya kenyang lillah, saya tersenyum lillah, saya menangis lillah, saya berdiri lillah, saya berbaring lillah, saya berhasil lillah, saya gagal lillah. Jadi kalau kita bisa memindfulkan hidup kita lillah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, pengorbanan saya berkurban sama dengan berkorban, pengorbanan saya lillah. Saya memaafkan seseorang lillah, saya berdamai dengan seseorang lillah, saya ngalah dengan keluarga lillah. Apapun yang kita lakukan, kita jadikan sebagai sebuah kesadaran kalau ini lillah, maka kita akan mulai khusyuk, mulai bisa menikmati semua itu. Begitu kita sakit, aku lagi beribadah dengan sakit. Begitu kita sembuh, aku pengen beribadah dengan sembuh. Begitu kita lapar, aku pengen beribadah dengan lapar. Begitu kita kenyang, aku pengen beribadah dengan kenyang. Begitu kita kekurangan, kehilangan, aku beribadah dengan kekurangan dan kehilangan. Begitu kita mendapatkan atau bahkan berkelebihan, aku pengen beribadah dengan sesuatu yang aku dapatkan atau berkelebihan. Jadi kita selalu kayak
sadar kalau kita tuh hidup itu ibadah total dalam kondisi apapun. Ditambah lagi nanti di Al-Fatihah diulang lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah Al-Fatihah apa? Al-Ikhlas. Kan itu favorit, gimana ya? Malu-malu lagi. Habis Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas apa isinya? Ahad. Allah satu-satunya, nggak ada yang lain. Dia harapan aku, dia pokoknya Allah Ahad. Iya karena abdu, iya karena saya. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, tempat bergantung. Nggak apa-apa kalau favorit kalian Al-Ikhlas, tapi maknai, jangan cuma karena ringan. Aduh nggak enak Al-Ikhlas melulu, ganti ya Al-Kausar. Aku pengen variatif Al-Kafirun, tapi nggak khatam-khatam, nggak tahu ujungnya. La abudu ma ta'budun wala antum abidun ma a'bud wala ana abidun ma abattum wala antum abidun wala. Sesekali kalian pindah ke Ar-Rahman boleh. Ar-Rahman kan enak ya. Kalau nyasar-nyasar dikit, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Atau Al-Mulk, atau Yasin, atau Al-Kahfi, atau Al-Waqi'ah. Kayaknya anak orang-orang Indonesia seneng banget Al-Waqi'ah, karena itu apalagi yang cowok-cowok nih. Siapa yang dawa membaca Al-Waqi'ah di pagi hari, insya Allah nggak akan pernah kekurangan, nggak akan pernah kelaparan. Itu kata-kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang ahli Al-Quran. Al-Waqi'ah misalnya. Atau kalau cewek-cewek, apa surat favorit kalian selain Al-Ikhlas? Saya harus pertegas selain Al-Ikhlas ya, karena saya udah tahu itu template lah. Apa surat favorit kalian? Ar-Rahman? Maryam? Oke, Maryam. Oke, Sabihis, Al-Kahfi, Yasin. Apa fadilah Yasin? Selain keutamaannya membaca di malam Jumat, fadilah Yasin itu adalah memudahkan sakaratul maut. Fadilah Al-Kahfi menghindarkan dari fitnah Dajjal. Setiap surat itu punya fadilah. Al-Mulk jadi teman kalian nanti dalam kubur, karena di dalam kubur kita nggak punya siapa-siapa. Keluarga kita ninggalin kita, walaupun dia kehilangan kita, nangis habis-habisan sampai pingsan-pingsan, tetap aja ujungnya ditinggalin. Kan nggak mungkin juga dia tinggal di kuburan ya, pasti dia pergi. Begitu dia 7 langkah meninggalkan kita, tinggallah kita sendiri. Siapa yang nemenin kita? Bacaan surat Al-Mulk. Dia bukan cuma nemenin duduk doang di sebelah. Lo siapa sih? Bacaan kamu. Nggak gitu dong, dia bela. Begitu datang malaikat nanya-nanya ke kita, dibela sama bacaan surat Al-Mulk. Emang nanya apa Ustaz? Ya standar yang diajarin di TPA dulu. Man rabbuka, wa ma dinuka, wa ma imamuka, wa man nabiyuka, kayak gitu-gitu kan? Jawabnya pakai bahasa apa Ustaz? Ya bahasa Arab lah. Kalau nggak bisa bahasa Arab, tenang. Satu-satunya cara belajar bahasa Arab paling gampang, meninggal. Semua yang meninggal pasti bisa bahasa Arab. Jadi kalau kalian pengen cepat bisa bahasa Arab, semua yang meninggal bisa bahasa Arab. Tiba-tiba nanti man rabbuka, Allah rabbi. Lancar deh. Kenapa bisa lancar? Karena semua yang udah meninggal bisa ngomong bahasa Arab. Sebetulnya bukan bahasa Arab, bahasa akhirat yang dipakai sama orang Arab. Nanti kalau ditanya gini, wa man hadzal rajul bu'itsa fiikum, apa jawabannya? Itu kayaknya nggak diajarin dari TPA. Kayaknya itu pertanyaan salah deh. Kan standar kita diajarin itu wa man nabiyyuka. Itu satu riwayat. Di riwayat yang lain bahasanya beda. Wa man hadzal rajul bu'itsa fiikum. Kita diajarin satu riwayat doang. Wa man nabiyyu, siapa nabimu? Begitu diganti template-nya, wa man hadzal rajul bu'itsa fiikum. Kenzi banget lah. Itu sama dengan wa man nabiyyu, wa man nabiyyuka. Oke, kita balik lagi. Ternyata mindfulness kita tentang hidup, di mana semua yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang bernilai pahala ibadah di sisi Allah, itu bisa dilatih kalau kita memperbaiki sholat kita. Bukan kalau kita rajin sholat, tapi memperbaiki sholat kita.
dari kualitas waktunya, kualitas bacaannya, kualitas penghayatan atau khusyuknya, sampai kualitas banyaknya. Kita tahajud iya, duha iya, walaupun sesekali duha dijamak dengan subuh, rawatib iya, qobliyah ba'diyah, sholat hajat iya, sholat istikharah iya, sholat sunnah mutlak iya, sholat tasbih iya. Kalau kita terus memperbaiki kualitas sholat kita, insya Allah Allah akan membantu kita untuk mindful dengan hidup kita, sehingga nggak ada yang kita sesali. Aku kayak nyesel deh jadi orang baik, ternyata jadi orang baik itu malah jadi bulan-bulanan, malah jadi korban. Kebaikan kita tuh nggak sia-sia kalau kita mindful bahwa kebaikan itu lillah. Kita pernah ngalah kepada seseorang, kita pernah ngalah sama keluarga, tapi mereka nggak tahu diri, malah mereka sering manfaatin kita. Apakah kita sia-sia? Enggak. Jadi jangan nyesal kalau kamu pernah ngalah, pernah minta maaf, pernah baikan duluan, pernah ngajak damai duluan, walaupun yang salah bukan kamu. Gak usah nyesel jadi orang baik walaupun capek. Kenapa? Karena itu semuanya berharga di sisi Allah. Mindfulness. Jadi kesadaran kita tentang hidup yang membuat kita nggak menyesali, yang membuat kita nggak kehilangan gairah berbuat baik adalah ketika kita sadar hidup kita itu lillah. Arti lillah itu bukan hanya untuk Allah, tapi Allah yang akan membalasnya, bukan manusia. Kalau kalian membahasakan lillah itu hanya untuk Allah, kadang-kadang kita terlalu danggang kan. Terus untuk saya apa? Suka ada pertanyaan itu tanpa kita ucapin di dalam alam bawah sadar itu ada. Terus buat saya apa? Sebetulnya lillah bukan hanya untuk Allah, tapi Allah sendiri yang akan menghargai kebaikan kita. Dan Allah sebaik-baik yang menghargai, karena salah satu di antara nama Allah itu Asy-Syakur. Asy-Syakur itu yang maha menghargai, yang maha wafa. Kalau ngasih itu nggak pernah ngepas, pasti lebih. Itu Allah banget. Jadi kalau kalian pernah ngerasa aku capek banget jadi orang baik, aku capek banget ngalah terus, aku capek banget perhatian terus, aku capek banget begini, aku capek banget begitu, ya emang capek, tapi worth it kok. Ya emang capek, tapi nggak akan sia-sia, tenang aja. Kalau kamu nggak berharap kepada manusia, maka yakinlah sesungguhnya balasannya akan datang jauh lebih baik daripada Allah, bukan daripada manusia. Cobalah untuk belajar tidak perfeksionis. Kita berharap semuanya itu sempurna. Ketika kita berharap semuanya sempurna, maka kita akan mudah kecewa, karena kita hidup di dunia. Dunia ini nggak ada yang sempurna. Makanya disebut dunia. Kalian tahu arti dunia? Dunia itu bukan bahasa Indonesia, bahasa Latin, bahasa Arab. Dal, nun, ya, alif, dunia. Bukan D, U, N, Y, A. Bukan. Dal, nun, ya, alif, dunia. Apa arti dunia? Daniyun itu artinya rendah. Dunia itu artinya rendah. Lawannya ulia, tinggi. Jadi jangan kasih nama anak. Adik namanya siapa? Dunia. Dunia dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang rendah. Kalau yang tinggi namanya ulia. Kalau ulia banyak kan? Siapa namanya ulia? Walaupun pakai A ya, bukan pakai U ya, bukan pakai ain. Sebetulnya bukan U tapi ulia. Ala itu artinya di atas. Ulia itu artinya yang tinggi. Dunia ulia. Kenapa tempat tinggal kita ini dinamakan dunia? Karena segala sesuatu yang ada di dalamnya itu nggak ada yang sempurna. Ada aja kurangnya, ada aja aibnya. Emang dia rendah. Terus kalau yang ulia itu apa? Bahasa lain dari ulia itu sama. Sama itu sesuatu yang tinggi, artinya langit. Bahasa lainnya lagi nanti kalau yang dalam konteks yang lain jannah atau akhirah, itu surga, akhirat, itu baru sempurna. Selama kita masih di dunia, kita nggak akan pernah menemukan kesempurnaan. Jadi kalau kita perfeksionis dalam kehidupan kepada orang lain, kita akan lebih gampang kecewa dan marah. Perfeksionis terhadap pasangan, perfeksionis terhadap teman, perfeksionis dalam pekerjaan, perfeksionis dalam sebuah takdir, perfeksionis dengan keluarga, bahkan berharap ayah itu harusnya, ibu itu harusnya, adik itu harusnya, kakak itu harusnya, ipar itu adalah maut. Ipar, saudara harusnya begini, pasangan juga kayak gitu. Kita terlalu berekspektasi pasangan kita perfect, nggak ada aibnya, nggak ada celahnya, sehingga begitu dia menunjukkan kekurangannya, akhirnya kita gampang kecewa. Apa yang bikin kita
kita capek? Karena mencari kesempurnaan. Apa yang bikin kita capek? Karena kita mencari kesempurnaan. Makanya kata para ulama, berdamailah dengan kekurangan-kekurangan itu. Selama itu bukan sebuah kesalahan fatal yang membahayakan nyawa kamu, harta kamu, nasab kamu. Jadi apa yang membuat kita gampang lelah? Karena kita mencari kesempurnaan. Boleh nggak berharap sesuatu yang ideal, Ustaz? Boleh, tapi jangan mensyaratkan kesempurnaan. Nggak apa-apa kita berharap dia cantik, dia ganteng, dia soleh, dia hafiz, dia hafizoh, dia ahli tahajud, dia ini, dia itu segala macam, well educated, dia berpendidikan tinggi. Nggak apa-apa. Tapi kalau nggak dapat seperti itu, atau ternyata di tengah jalan dia ada yang berubah dalam keadaannya, maka berdamailah dengan itu. Ada laki-laki, dia baru ideal setelah punya anak perempuan. Ada yang kayak gitu. Awal menikah tuh masih banyak masalah tuh. Istrinya sampai ngerasa, kok aku punya suami gini banget ya. Tapi ternyata suatu saat dia akan berubah setelah punya anak perempuan. Saya punya teman kayak gitu. Dia baru sholat subuh berjamaah di masjid gara-gara dia punya anak perempuan. Dia baru mulai berhenti minum setelah dia punya anak pertama. Dia mulai berhenti hal-hal yang buruk, judi online segala macam setelah dia sakit, setelah dia kena masalah, setelah dia kasus apa misalnya. Jadi berdamailah dengan proses itu. Siapa tahu ketika kita berdamai dengan ketidaksempurnaan, Allah akan memberikan hal-hal yang baik di balik ketidaksempurnaan itu. Yang terakhir, kata para ulama, kalau kalian pengen cepat recovery dari lelah mental, berikan waktu untuk istirahat, jalan-jalan. Jalan-jalan. Ini tausiah macam apa kok? Materinya jalan-jalan. Bentar. Nabi pernah kayak gitu. Nabi pernah capek banget dengan dakwahnya. Terus Nabi lagi sedih banget karena kehilangan Abu Thalib dan Khadijah. Nabi lagi ngalamin kayak drop banget secara mental. Apa yang Allah berikan kepada Nabi? Nabi diajak jalan-jalan. Jalan-jalannya namanya Isra dan Mi'raj. Nah, gimana caranya biar kita jalan-jalan yang bisa merecovery mental? Bukan asal jalan-jalan, asal yang penting bisa dapat konten, feeding Instagram, feeding TikTok. Enggak. Kalau kalian pengen jalan-jalan yang bisa merecovery mental, coba lakukan satu aja dalam proses jalan-jalan kalian. Lihatlah hal-hal yang keren yang membuat kalian semakin kagum kepada Allah. Carilah hal-hal yang keren, lihatlah hal-hal yang keren yang ada di langit dan di bumi yang membuat kalian semakin kagum kepada Allah. Dalam bahasa Islam disebut dengan tafakkur. Saya punya hobi jalan-jalan. Hobi saya surfing, diving, berkuda, snowboarding. Jadi setiap kali saya menjalani hobi saya akan menemukan kebesaran Allah dalam tafakkur. Misalnya kayak kemarin saya ke Banda Neira, diving di sana, melihat koral yang indah, melihat hammerhead, melihat apa segala macam. Itu Masya Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Indah, Allah Maha Sempurna. Jadi ketika kita makin sering kagum sama Allah, nanti begitu kita punya masalah, kita akan dengan tenang mengatakan, gak apa-apa aku punya masalah, tapi aku punya Allah yang Maha Baik, Maha Sempurna, Maha Agung, Maha Kuasa. Semakin sering kita kagum sama Allah, semakin kita bisa berserah kepada Allah ketika kita tidak mampu menjalaninya sendiri. Coba jalan-jalan untuk tafakkur. Terjemahan dari tafakkur menurut saya adalah lihatlah hal-hal yang keren yang bikin kalian kagum sama Allah. Itu makna dari tafakkur. Kalau bahasa formalnya kan memikirkan kan, tapi itu terlalu formal buat saya, terlalu susah untuk dibayangkan. Sederhananya adalah cari, lihat, nikmatin hal-hal yang keren, tapi bikin kalian kagum sama Allah. Kalau cuma ngelihat hal yang keren, kagum dengan objeknya, nggak kagum sama Allah, belum tafakkur. Bagus banget ya burung ini, bagus banget ya ikan ini, bagus banget ya gunung ini, bagus banget ya langit ini, bintang ini, segala macam. Tapi kalian nggak bilang subhanallah, masya Allah, Allahu Akbar, itu belum jadi tafakkur. Kalian nonton Nat Geo di TV, ujung-ujungnya evolusi, itu belum jadi tafakkur. Tapi kalau kalian nonton Nat Geo tentang animal, planet, wild, segala macam, tapi konklusinya, kesimpulannya, semua ini ciptaan Allah. Allah yang Maha merencanakan, mengatur, mengurus, menjaga, merawat. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Berarti kalian tafakkur. Jalan-jalanlah, kul siru fil ard, kata Allah, berjalanlah kalian di muka bumi dan perhatikanlah hal-hal yang keren untuk mengagumi Allah. Semoga 4 hal ini
bisa membuat kita bisa bangkit dari keterpurukan dan lelah mental. Saya ulangi, yang pertama, semakin berat ujian, semakin dekat pertolongan. Kenapa? Karena pola pertolongan Allah itu justru di puncak ujian, ketika kita ngerasa udah mau putus asa, disitulah Allah menyimpan pertolongan dan keajaiban. Yang kedua, belajarlah untuk menyadari hidup kita ini seutuhnya ibadah kepada Allah. Mindfulness tentang hidup dilatih dengan sholat yang khusyuk. Yang ketiga, belajarlah untuk berdamai dengan segala keterbatasan, kekurangan, hal-hal yang gak ideal dalam hidup. Karena orang yang paling gampang kecewa itu adalah orang yang mencari kesempurnaan. Dan yang terakhir, berilah waktu rehat sebentar dengan cara jalan-jalan. Dan jalan-jalan itu perintah Allah. Siru fil ard, berjalanlah kalian di muka bumi. Tapi bukan jalan-jalan for nothing. Jalan-jalanlah untuk melihat hal-hal yang keren agar kita bisa semakin mengagumi Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam, barakallahu fikum. Saya serahkan lagi ke kamu nih. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair, Guruna Ustaz Ataki. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, untuk sharing time tema hari ini gak bisa Yura, aku capek sama semua ini. Alhamdulillah udah selesai hari ini, dan semoga video ini bisa membawa manfaat khususnya untuk orang-orang yang sedang mengalami kelelahan mental ya guys. Jangan lupa share jika video ini bermanfaat supaya menjadi amal jariah kamu juga. Jangan lupa subscribe supaya kamu dapat notif terbaru dari video aku ya guys. Sampai ketemu di sharing time berikutnya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.